jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita merayakan sukacita bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan pahopu kita, yaitu sukacita kita dalam acara Parheheon Sekolah Minggu. Kami menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu, selamat Parheheon Sekolah Minggu. Salam, Horas. Kami persilakan duduk kembali. Ibadah Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Keburan Baru, Resort Kebayoran, dengan tema biarkan anak-anak itu, janganlah halang-halangi mereka datang kepadaku. Matius 19 ayat 14a, dengan subtema melalui Parheheon Sekolah Minggu HKBP Keburan Baru, biarlah anak-anak ini semakin terpanggil untuk memiliki hidup semakin dekat kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sebentar. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jika kita dapat bernapas dan bersama-sama beribadah kepadanya hari ini, itu pun karena rahmat dan kasih setianya. Karena itu, mari kita berjabat tangan sembari menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berjabat tangan kiri dan kanan. Pada ibadah hari ini, kita juga merayakan pesta kebangkitan rohani anak sekolah minggu. Anak-anak adalah anugerah Tuhan atas keluarga, gereja, dan bangsa kita. Patutlah kita mensyukurinya dan memohon agar Tuhan terus membentuk mereka menjadi anak-anak kesukaannya. Kita bernyanyi Sadarion. Diri. Koklas di roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Koklas di roha doa dingolukon, dokto di roha kon. Pauliate koklas di roha Maria.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ku beria atas aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersukacita dan mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu. Rahmat-Mu yang terbesar adalah dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami. Kuatkanlah kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa kami, menghidupi segala pengorbanannya, dan mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal budi kami. Berkatilah anak-anak-Mu ini yang pada hari ini melaksanakan pesta kebangkitan sekolah minggu. Ajari agar mereka menjadi kesukaan di hadapan-Mu dan sesama manusia. Terlebih anak-anak-Mu ini agar semakin terpanggil untuk memiliki hidup yang semakin dekat kepada Tuhan, mengikuti dan menyaksikan Engkau. Bimbinglah gereja-Mu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua agar dapat mendidik dan menjadi teladan bagi mereka. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan sahabat kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Injil nomor 547 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan 10, yang akan dibacakan oleh anak sekolah minggu. Kita mendengarkannya. Patik parjolo, ahu do jahoa debatat, tina debatanta, sedang jadi marangkup ahu bahenonmu debatam. Patik badohon, dan jadi ganuanmu, jalan dan jadi sama onmu, maan aha nadi banuan jang dohon nadi banuat om rodina di bagasan aek nadi toru nitano ian go tu gabe si
patoluhon ndang jadi dohonon goangni dewata yanggo satuga dalana ai hono uhumna dosogot akan nama hineyang di goangna patik pa o paton ingot hamu ma pabadiahon ai minggu i dina ono ai ma ulah hamu nasa si ulah onmu alai anggo ai patitohon i ai padianan ni Jahowah debatan do i dan jadi homangula anggo nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisin ni hutani halak pe na mangangebati hutam aidina onom ari dodi tompa debata lang bodo tanodohot laut dohot nasa isinnya dungi maradi yando ibana diari pau paton diarodi ido umbahen nadi pasu-pasu debata jawa ari paradianan nahi jalan di parbadi ai patik pali mahon ingkon pasangan ponmu donatorasmu asa martua ho cala leleng mangolu di tanona nilehon ni Jahowah debat tam tiho patik panapon unang ho mamunu unang ho mamelangkup unang ho malako patik pasiahon unang ho olo maka tindakhon harta naso tutu maralohon dongan jolma patik pasa puluhon dang jadi haliangani roham bagas ni donganmu dang jadi haliangani roham dongan saripeni donganmu manang naposona bawa manang naposoa boru-boru manang lampuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu Bohado padok di debata taringotu patik nasa pului odo. Aku du jauh ba debatam ninda debatata. Parguguna suatu dosa jala parimas. Siluluhon dosa di amanat tu parna. Rodi sudut paduluhon. Rodi sudut papaton. Pinopar ni akan namar sugu ni roha diau. Aleasi doraku di akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi Merlujung Awo Tuhon, jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami telah bergelimang dosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami sesuai kasih setia-Mu karena kemurahan-Mu. Tuhan, ampunilah kami karena sering menyedihkan hati orang tua kami. Tolonglah kami untuk mencintai firman-Mu, tekun berdoa, dan suka berbuat baik. Ajari kami untuk tidak malu menyaksikan Engkau dalam hidup kami, agar hidup kami turut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang terluka dan mengalami kekerasan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, korban perang, kemiskinan, dan kemajuan zaman. Anak-anak yang kehilangan pegangan, arah dan masa depan, padahal mereka anugerah-Mu yang menjadi tunas harapan bangsa dan gereja-Mu. Pulihkanlah setiap keluarga dan mampukan gereja-Mu memperlengkapi mereka menjadi pembawa kabar baik-Mu dan menjawab tantangan dan arus zaman. Dalam hormat dan takut kepadamu sepanjang menumpang di dunia ini. Ajar kami menghayati pengorbanan dan kemenangan-Mu, agar kami menjadi pemberita Injil yang berhikmat, bersemangat dan bersukacita.
Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Firman Tuhan sebagai epistel pada pesta kebangkitan sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini tertulis dalam Kejadian 17 ayat 1-7 dan 15-16. Mari kita baca secara responsoria. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku. Pria. Aku akan Membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan padamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Enden nomor 549 ayat 1. Hanya sekolah minggu ayat 3 semuanya. Yesus lah, Allah di
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Tikting di Huriatta, Minggu 25 Februari 2024. Naparjolo, guarni Minggu Sadarion, ima Minggu reminiscere, dohok topik di rajumi debatado, haporseaon, gabe hatigoran. Tikting paduahon. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, guar Joshua Anastasius Nainggolan, alamat Jalan Bratasena Raya, T3 nomor 3, Pondok Benda Pamulang, Huria HKBP Pamulang Resok Ciputat, anak Niamata Johnson Nainggolan Nahinan, Tubu Ni Inata Evangelis Situa Ramadan Boru Sidauruk. Doho Orwana Goar Deborah Ulibasa Boru Lubis, alamat Jalan Musa nomor 10 Pitu, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Boru Niamata Situa Mangara Pelubis, Tubu Niinata Remulti Tiurida Boru Pangaribuan. Pamasuan di hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 8.30 di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbagason inasida. Patuluhon pertangyangan sektor. Hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 10.08 ipatu pahuriata do pertangyangan sektor Satahi. Dohot acara pengapulion tu keluarga Inang Fitri Huta Barat Boru Silalahi, Siala Naong Marujung Ngulu, Amang Saud Paruhum Huta Barat. Dohok tu keluarga Inang Adeline Vera Agustina Gultom Boru Huta Pea Nahinan. Na di hasuhuton ni keluarga Tiom Simarpaung Boru Siregar, dohok keluarga Nyonya Mais Siregar Boru Siburian, Maringanan di Serbaguna A. Paupaton mutasi padita. Hari Minggu 3 Maret 2024 ipatupado acara paborhaton amang pendeta Ferison Razoki Pasaribu na diujakkon gabe uluan di HKBP Marturia Pulau Gebang Resort Ebenezer Kanal Timur Distrik Walu DKI Jakarta. Dohok paujakkon Pendeta Ferdinand Ricardo Huta Barat, gabe pandita fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Acara paborhaton dohot paujakkon di Patupa di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB. Songon tanda holong ni rohata di Pakobasion ni amang pendeta Ferison Rajoki Pasaribu, pasahat pelean tujolo dohita, mardomu tu si tagan sojamita
Di padalan do 3 kantong pilihan ima sada A sada B dohot 2. Di patupa do acara Ramatama pukul 10 sada maringanan di Serbaguna A. Parheheon sekolah minggu. Sadarion Minggu 25 Februari 2024 ipatupa huriat tado parheheon sekolah minggu di permingguan bahasa Batak pukul 8 doh permingguan bahasa Indonesia pukul 8. Duk sipul titingon mandok kata dosian panitia parheheon sekolah minggu. Dung sipul permingguan pukul 8 ipatupa do acara perayaan parheheon sekolah minggu maringanan di Serbaguna A. Seksi perempuan. Dalam rangka bulan parheheon seksi perempuan hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sian pukul sia sahat tu pukul 12 ipatupa seksi perempuan HKBP Kebayoran baru do kursus hairdo dan makeup. Papituhon panitia Paskah. Sadarion Minggu 25 Februari 2024 dung sidung tiktingon diganu permingguan mandok kata do panitia Paskah hima mensosialisasikan taringot tu kegiatan Paskah. Pawaluhon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun ni hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason tu sudah ruas na tubuh manang merbagas di tanggal 25 Februari sahat tu tanggal 2 Maret. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tu ngadong ruas ni huriata na sotar surat do peguarna di tikting ulang tahun di Pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting na soni jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni ma sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni debata. Sonari pinasaha amat tiki tu panitia Paskah. Shalom. Na pinarsangapan amang pandita doa dengan parhalado nangina holongan di bagasan Kristus Yesus sude jemaat amang inang naposo dohot sekolah minggu di son. Pertama-tama inang mengucapkan selamat parheheon untuk sekolah minggu. Kiranya sekolah minggu semakin setia menjadi murid Yesus, semakin dikuatkan dan sehat-sehat dan boleh berlimpah berkat dan sukacita juga kepada guru sekolah minggu semuanya. Puji syukur untuk penyertaan Allah Bapa bagi kita dalam memasuki tahun 2024 yang telah berjalan sampai hari ini. Tidak terasa kita dalam waktu dekat sudah akan memasuki masa prapaskah dan paskah tahun ini. Dan kami berdiri di sini mewakili panitia Paskah Huria yang telah terbentuk melalui sermon Parhalado untuk melakukan sosialisasi program Paskah Huria dan acara-acaranya. Tahun ini tema Paskah PGI adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Diambil dari Roma 6 ayat 13. Selaras dengan tema itu, kami panitia Paskah mengundang kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan refleksi diri agar kita semakin dimampukan menjadi alat kebenaran Allah di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Menanggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kita dan memotivasi diri kita untuk menumbuhkan yang baik.
di dalam perenungan melalui rangkaian acara Minggu Palem, Pasion 1, Pasion 2, Pasion 3, Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus, Ulau Nahohom, Buah-buah Ijuk, sampai kepada hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada Minggu Paskah dan juga dalam acara Paskah kedua yang akan berisi puji-pujian kepada Tuhan. Jadwal rangkaian acara tersebut secara lengkap dapat kita baca dalam tayangan multimedia, di dalam Warta Jemaat, dan juga di dalam spanduk yang akan dipasang. Untuk membangun suasana perenungan dalam masa Paskah ini, panitia mempersiapkan baik melalui konsep dekorasi Paskah, termasuk dengan adanya reflection booth atau tempat perenungan bagi semua jemaat yang ingin melakukannya, yang akan disediakan di teras gereja. Bentuk dekorasi yang juga akan melibatkan hasil kegiatan dari sekolah minggu dan juga dalam materi-materi tata ibadah Pasion yang akan berisi narasi dan nyanyian bersama yang akan melibatkan kategorial mulai dari seksi perempuan, seksi amah, remaja, dan paposo yang akan dikelola oleh seksi dan acara panitia Paskah. Dimulai tanggal 24 Maret di mana seluruh jemaat kami undang untuk membawa satu tangkai palem dan mengingat peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum memasuki masa sengsaranya. Kita akan melambai-lambaikan daun palem yang kita bawa dan menyanyikan lagu Yerusalem Tole Endehon atau Yerusalem Puji Rajamu yang akan dipandu oleh song leader ketika prosesi pendeta dan petugas ibadah memasuki gereja. Untuk pelaksanaan rangkaian Prapaskah dan Paskah ini, kami panitia mengundang partisipasi seluruh jemaat dalam perhatian dan doa dan juga dukungan melalui ucapan syukur Paskah yang akan dipergunakan untuk menyediakan konsumsi bagi kita semua untuk biaya dekorasi, persiapan acara, dan juga kebutuhan untuk perlengkapan dan keamanan yang sudah dikalkulasikan oleh panitia sekitar 50 sampai 55 juta rupiah. Besar harapan kami seluruh jemaat dapat memberikan ucapan syukur Paskah melalui amplop persembahan ke depan altar sebanyak 3 kali yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret, 24 Maret, dan 31 Maret. Atau juga melalui transfer ke rekening panitia Paskah Huria yang akan tercantum di multimedia, Warta Jemaat, maupun di spanduk. Kiranya masa Prapaskah dan Paskah tahun ini semakin membawa kita kepada perenungan akan berharganya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan memberi kita keselamatan dan kehidupan kekal. Terpujilah Dia yang adalah Raja Gereja. Mauleate Horas. Pujian dari anak-anak sekolah minggu sebagai paduan suara. Anak-anak sekolah minggu 3 ini dari TK sampai kelas 3 ini. Jadi bahasa Indonesia kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di bahasa Batak ini yang paling kecil. Mari kita dengarkan pujiannya.
ngantuk dia tidur. Ya, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Mari kita dengarkan kata sambutan mewakili anak sekolah minggu.
Shalom. Halo, Horas. Pujilah nama Tuhan Yesus yang Maha Baik pada kita. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang Pendeta, seluruh para halado HKBP Kebayoran Baru, Opung, Mama, Papa, Abang dan Kakak guru sekolah minggu yang kami hormati, dan yang terkasih teman-teman anak sekolah minggu semuanya. Terima kasih Opung, Mama, Papa, Abang dan Kakak guru sekolah minggu yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengajari kami. Terkhusus hari ini kami sangat bahagia boleh kembali merayakan Semarak Parheon dan berbagai lomba yang sudah dilaksanakan minggu yang lalu. Mohon terus mendukung, mendoakan, dan mengajari kami semua ya Opung, Mama, Papa, Abang dan Kakak guru sekolah minggu agar kami selalu menjadi anak sekolah minggu yang burjo, ringgas, gabe pasu-pasu dimanapun kami berada. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan sambutan mewakili panitia pengajar guru sekolah minggu. Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Liston Butar-Butar, yang saya hormati Amang Pendeta Razoki Pasaribu selaku Pendeta Fungsional HKBP Kebayoran Baru, yang saya hormati Amang Pendeta Luhut Simbolon selaku Pendeta Fungsional HKBP Kebayoran Baru, yang saya hormati Amang Pendeta Dewan Koinonia, Amang Sintua Leo Hutagalung beserta Inang, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Kebayoran Baru, yang saya hormati Papa Mama selaku orang tua dari adik-adik sekolah minggu, yang saya hormati para pengurus dan kakak-kakak sekolah minggu, dan saya cintai adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini kita sama-sama merayakan Pesta Parheon Sekolah Minggu, yang dimana kita telah melaksanakan sebagian lomba di tanggal 4, 11, 18, dan ini hari kita akan merayakan Pesta Parheon. Setelah ibadah kita akan merayakan Pesta Puncak di Gedung Serbaguna A. Besar harapan kami dan kakak-kakak sekolah minggu dan juga para pengurus, adik-adik dapat mengikuti rangkaian acara yang akan diadakan di Gedung Serbaguna A, dan setelah acara adik-adik akan menerima hadiah dari lomba-lomba yang telah dilaksanakan di tanggal 4, 11, dan 18. Kami memohon maaf kepada seluruh Papa, Mama, Amang, Inang, Opung yang telah hadir di sini. Jika ada kekurangan dari panitia pelaksana, baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah-tingkah laku anak sekolah minggu. Sekian kata sambutan dari saya. Shalom dan Horas. Sambutan dari Dewan Koinonia. Shalom, Horas ma dita salutna Amang Inang na pinarsangapan. Aunggoison aka geleng ta anak ta pauputa jadi marbahasa Indonesia maju au asa boy diutiton aka gelek tahun. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amang Inang, Opung, ini sekarang adalah hari kebangkitan anak sekolah minggu. Saya tadi pas di luar jadi hari tahun, saya lihat begitu banyak wajah-wajah gembira dari orang tua, dari opungnya yang akan mengikuti acara Parheon Sekolah Minggu. Kami dari Dewan Koinonia merasa bersyukur, bersukacita karena partisipasi orang tua dan opung untuk
anak dan paupunya sangat besar. Karena memang anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus kita, generasi penerus Kristen HKBP. Dan bukan itu saja, kemungkinan anak-anak ini nantinya juga yang akan membangkitkan kerinduan orang tua atau opungnya apabila tidak mampu lagi untuk datang ke gereja. Dialah nanti akan mendoakan opungnya di tempat tidur, membacakan firman Tuhan. Jadi mari saya berharap agar seluruh orang tua kita, semua orang tua, untuk mendorong anak-anak kita, mendorong paupu kita untuk datang ke gereja Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan di Markus 10 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi kita juga orang tua harus mempunyai hati seperti anak-anak. Apa itu hati seperti anak-anak? Tulus. Hati mereka tulus, nggak tahu berpura-pura. Ya kalau nggak sesuai dengan hatinya, ya mungkin nangis. Itu aja yang dia tahu. Rendah hati, tidak membeda-bedakan manusia. Kita harus seperti anak-anak. Begitu juga sederhana. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang memake-up, orang tuanya yang bikin cantik atau ganteng. Kalau mereka ya pakai baju jalan, ya udah jalan aja. Jadi itulah, kita juga harus sederhana di dalam hati dan jiwa. Dan terakhir, anak-anak ini rentan, butuh pelindung, butuh pendorong, butuh pengayom. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Kami berharap dari Gereja HKBP, marilah kita saling bergandeng tangan, orang tua dengan opungnya juga apabila orang tuanya sibuk, untuk membimbing, mendidik anak-anak kita. Lihatlah para anak-anak kita ini. Di gereja kita bisa duduk diam, mereka nggak bisa duduk diam kan. Itulah mereka jiwanya. Saling bersekutu dengan teman-teman sebaya. Mau lihat tema? Untuk anak-anak sekolah minggu, ini juga di sini ada paupu saya, tapi ya nggak ngeliat opungnya juga, biarin aja katanya. Anak-anak masih ingat lagu sekolah minggu, tahu nggak? Yang lagunya hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Terus lanjutannya ada kan, hati-hati gunakan kakimu, sama terakhir hati-hati gunakan mulut. Jadi anak-anak, tangan dipakai untuk apa? Untuk makan dulu, gandeng tangan. Untuk gandeng tangan, untuk makan, tapi yang paling utama untuk apa? Berdoa. Jadi kita harus banyak berdoa, ya. Jangan begini aja sama papa mama, ya. Kalau kaki dipakai untuk apa? Untuk jalan. Kemana? Jalan ke PIM ya. Untuk jalan ke rumah Tuhan, ke gereja kalau hari Minggu ya. Kalau papa mamanya kecapean masih tidur, bangunin. Ya, Pa, Ma, ayo gereja, mau sekolah Minggu. Ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ajakin ya, kalau papa mamanya nggak bisa, ajakin opung aja. Ayo Pung gitu. Iya, nah, kalau mulut dipakai untuk apa?
untuk berdoa memuji Tuhan. Ya. Makanya anak-anak kalau guru sekolah minggu, kakak sekolah minggunya ditanyain ya, apa sih kerajaan Allah, apa sih firman Tuhan, biar diajarin sama kakak-kakaknya. Nanti sampai rumah kalau papanya bangun baru diajarin papanya ya. Karena papanya sibuk kerja, makanya susah kadang-kadang sekolah minggu. Iya, bisa ke PIM hari Sabtu ya. Oke, ima aka maina dohot aka opung naison. Marilah kita bergandeng tangan, kami juga siap dari pihak gereja untuk bergandeng tangan dengan semua jemaat untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak tentang Tuhan dan firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau lihat teh, Horasma. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 501 ayat 1 sampai seterusnya, dan kita memberikan persembahan 1A, 1B yang terbaik bagi Tuhan. Di panggung
di pasonggok saidono do Tuhan. Damini debatana sumurung sian saluk naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamu amanami nanami, izinkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Karena sekaligus pada saat ini di perayaan Parheheon sekolah minggu gereja kita, dan kami menyampaikan kepada adik-adik kami, selamat pesta Parheheon buat kita semua. Selamat pesta Parheheon, gitu jawabnya ya. Selamat pesta Parheheon buat kita semua. Iya, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Paulus kepada jemaat Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat 25. Kalau ada adik-adik kami yang membawa Alkitabnya, silakan dibuka. Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita, bisa dilihat di layar ya. Bisa dilihat di layar depan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada saat ini adalah Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Sekaligus Parheheon sekolah minggu dengan tema biarkan anak-anak itu jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, supaya mereka terpanggil untuk memiliki hidup yang semakin dekat kepada Tuhan. Dengan nats dari Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebelum saya jauh merefleksikan nats ini, saya mau menerangkan bahwa pentingnya suatu pencerahan tentang rancangan dan karya Allah dalam rangka keselamatan manusia.
Sebab ketika kita salah memahami, ketika kita salah mengartikan, maka salah pula lah kita untuk bertindak. Ketika kita salah memahami tentang rancangan karya Allah dalam rangka keselamatan, maka salah pula lah kita untuk bertindak. Begitu juga dalam mengajari anak-anak sekolah minggu. Amang dan nginang, hal ini terlihat oleh Paulus di jemaat Roma, di mana orang-orang Yahudi yang tergabung di dalam suatu persekutuan jemaat, ada yang mempertahankan dan menekankan hukum Taurat. Melalui hukum Tauratlah jalan keselamatan. Melalui hukum Tauratlah jalan menuju keselamatan. Mereka berkukuh. Mereka berkukuh seperti yang dibacakan anak-anak sekolah minggu tadi, hukum Taurat itu. Ada sekelompok yang berkukuh, yang mengatakan jalan keselamatan itu adalah hukum Taurat. Ternyata pemahaman itu berbeda dengan saudaranya yang lain. Berbeda. Berbeda pemahaman dengan saudaranya yang lain tentang keselamatan itu. Sehingga menimbulkan gesekan. Sehingga menimbulkan gesekan di antara sesama anggota jemaat itu. Nah, untuk itulah Paulus mau tampil untuk menengahi, menetralkan, mengajarkan, meluruskan pemahaman-pemahaman yang mengatakan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Hukum Taurat menjadi jalan keselamatan. Paulus menengahi, Paulus meluruskan menjadi pemahaman bersama di dalam suatu kebenaran. Allah telah membenarkan orang-orang berdosa oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Allah telah membenarkan orang-orang berdosa oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Allah lah yang pertama sekali menganugerahkan keselamatan itu bagi manusia, bukan karena perbuatan, maka manusia diselamatkan. Sekali lagi menginang, Allah yang pertama sekali menganugerahkan keselamatan itu bagi manusia, bukan karena perbuatan, maka manusia itu diselamatkan. Nah, inilah yang sering menjadi perdebatan-perdebatan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, termasuk juga kita. Ketika kita salah mengatakan mendidik anak ini bahwa jalan keselamatan itu adalah hukum Taurat, bukannya tidak peduli terhadap hukum Taurat, bukan. Apabila kita salah memahami, salah mengartikan, maka salah pula lah kita untuk bertindak. Dan ini menjadi perdebatan-perdebatan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang bingung. Orang bingung. Mereka ganggu. Orang bingung, kita ini diselamatkan karena perbuatan atau kita ini diselamatkan karena anugerah? Apakah kita ini diselamatkan oleh perbuatan atau kita ini diselamatkan oleh karena anugerah? Inilah menjadi perdebatan-perdebatan. Dos doi yang manginang, doho suku-sukun atau pertanyaan yang sampai sekarang sulit orang menjawab. Mana yang duluan, telur atau ayam? Itu kan? Ide do perjolo, telur manang manuk, ayam. Sulit orang mengatakan itu. Sulit orang mengatakan inilah yang pertama, inilah yang terakhir.
Itulah perdebatan-perdebatan itu yang sampai sekarang orang bingung, ragu menjawabnya. Jelas kalau teori penciptaan mengatakan bahwa ayamlah yang pertama. Karena Allah menciptakan binatang-binatang. Nah, untuk itu di dalam memahami karya keselamatan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus memulai dengan bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Adik-adik sekolah minggu, siapa Abraham? Siapa Abraham? Bapak orang percaya. Tema, lo maju halaki songoni. Bapak orang percaya. Jadi Paulus memulai dengan bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Kalau kita membaca dari Kejadian 12, menggambarkan bagaimana proses pemanggilan itu. Pergilah dari negerimu ini, tinggalkanlah saudaramu, aku akan menunjukkan suatu tempat untukmu. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Pergilah dari negerimu ini, tinggalkanlah saudaramu, aku akan menunjukkan suatu tempat untukmu. Abraham nurut apa yang dikatakan oleh Allah. Tanpa ragu-ragu. Dia mau. Tanpa bimbang. Dia mau. Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya yang percaya kepada Allah, yang Allah berkata kepada dia, pergilah dari negerimu ini, jauhlah dari saudaramu ini, tinggalkanlah saudaramu ini, aku akan menunjukkan tempat kepadamu. Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Dia mau melakukan firman Allah. Jikalau karena perbuatannya dia pergi, karena dia merasa itu adalah perbuatannya, maka dia bisa mengatakan dalam dirinya dan bermegah diri dalam dirinya. Tetapi karena dia pergi menurut imannya kepada Allah, yang dilakukan dia itu terhubung kepada Allah yang tinggi, kepada Allah yang menyuruh dia, kepada Allah yang bersemayam di atas, maka dia mau menuruti perkataan Allah. Dan semua itu karena anugerah Allah yang melayakkan kita sampai di sana. Anugerah Tuhan, keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan tiba pada suatu kesimpulan iman yang mengatakan demikian, Amanginang. Tidak ada yang dapat dimegahkan di hadapan Tuhan oleh karena perbuatannya. Tidak ada yang dapat dimegahkan di hadapan Tuhan oleh karena perbuatannya. Artinya apa? Kehidupan kita telah ditunjukkan dan diatur oleh Allah. Di ayat 20. Di ayat 20 dikatakan di ayat yang terakhir, di bagian terakhir, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu, tetapi dia tetap berbicara
tentang imannya, tentang janji Allah yang mengatakan kepada dia, pergilah, aku akan menunjukkan tempat, aku akan menunjukkan sesuatu yang berharga bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan iman adalah sikap yang benar terhadap janji-janji Allah. Iman adalah sikap yang benar terhadap janji-janji Allah. Dan iman kepada janji-janji Allah itu dapat bertumbuh dari hari ke hari, tahun ke tahun. Iman itu dapat bertumbuh dari hari ke hari, tahun ke tahun. Pendidikan anak ini juga akan bertumbuh tahun ke tahun. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, mereka akan bertumbuh. Adik-adik kami di sini siapa yang bercita-cita mau jadi pendeta? Bah, anak di Padita nomor rujuk tangan. Oh, ada 2. Iya. Siapa yang mau jadi polisi? Iya. Siapa yang mau jadi tentara? Iya. Siapa yang mau jadi pejabat? Iya. Jadi mereka akan bertumbuh. Iman adalah sikap yang benar terhadap janji-janji Allah, dan iman kepada janji-janji Allah itu dapat bertumbuh dari hari ke hari, tahun ke tahun. Tetapi sering melemah iman itu. Iman itu sering melemah ketika situasi yang kita alami di luar dari ekspektasi kita. Iman kita bisa melemah ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga membuat kita ragu akan janji Allah, termasuk Abraham. Kenapa saya bilang termasuk Abraham, Mamang Inang? Di Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di ayat 7 di Kejadian 12 itu dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ada janji yang diberikan oleh Allah. Tahun berganti tahun, anak yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan keturunan yang banyak kepadamu. Tetapi anak itu tidak kunjung datang yang telah dijanjikan oleh Allah. Seakan-akan Allah itu PHP, pemberi harapan palsu. Sampai-sampai Abraham yang tidak kunjung sabar, lahirlah anak dari hambanya Hagar. Kita lihat proses itu, Mang Inang. Allah telah memberikan janjinya kepada Abraham, tetapi seiring berjalannya waktu, iman itu melemah. Melemah iman itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, berubah semua. Termasuk juga Abraham, yang telah dijanjikan oleh Allah keturunan yang banyak. Tetapi Abraham tidak kunjung sabar. Dia dirayu oleh istrinya si Sarah. Udahlah, ini ada hambamu. Mungkin dari sini akan lahir seorang anak yang bernama siapa? Adik-adik kami, anak dari Abraham dari si Hagar. Siapa? Ismail. Iya. Ishak itu dari si
Sarah, ya, itulah dia. Tidak kunjung sabar, Abraham tidak kunjung sabar, maka si Sarah mengatakan kepada dia, mungkin bisa anak ini, anak akan diberikan kepadamu. Dan akhirnya apa? Lahirlah anak yang bernama Ismail dari si Hagar, hambanya. Apakah itu seizin oleh Allah? Seizin oleh Allah. Yang tidak kunjung sabar menanti janji Allah ini. Karena apa? Karena janji Allah ini dapat bertumbuh, dapat juga melemah dari perjalanan kehidupan manusia itu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Allah memberikan janjinya tetapi tidak kunjung dapat, tidak kunjung terrealisasi, sehingga iman kita melemah. Sama seperti Abraham, semua itu atas izin Tuhan. Tapi ingat endingnya Manginang. Yang mau kita lihat happy ending. Yang mau kita lihat adalah Abraham bersukacita. Dan yang dikatakan oleh Allah itu, maka kita lihat Allah menepati janjinya dan berkata kepada Abraham, yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Kejadian 12 ayat 12b. Biarpun itu terjadi di tengah-tengah kehidupan Abraham atas seizin Allah, tetapi Allah telah menepati janjinya kepada Abraham dan keluar dari mulut Abraham, keluar dari mulut Allah dan mengatakan kepada Abraham, keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Ternyata Amang dan Inang, dari tokoh Abraham ini kita dapat menarik suatu kesimpulan. Dalam menjalani hidup ini haruslah dengan keyakinan diri kepada kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri atau kemampuan sendiri. Sekali lagi, dalam menjalani hidup ini haruslah dengan keyakinan diri kepada kekuatan Allah, bukan kemampuan atau kekuatan sendiri. Allah tidak pernah lupa, terlambat, apalagi mengabaikan janjinya. Allah penuh kuasa akan mampu melakukan janjinya. Bisa saja orang yang mengaku beriman tetapi sedikit tantangan dia langsung berubah dan putus asa. Contoh, Yudas Iskariot. Begitu banyak tantangan, begitu ada tantangan dia berubah, dia putus asa. Tetapi dia mengaku orang yang beriman. Petrus yang bersama-sama dengan Yesus menyangkal, tetapi setelah kebangkitan Yesus dia bertobat. Banyak orang yang mengatakan saya beriman, tetapi sedikit cobaan dan tantangan itu dia langsung berubah dan putus asa. Tetapi Abraham dengan ketulusan hatinya, Abraham yang dia percaya tulus akan janji Allah kepadanya, dinyatakan dan dia happy ending. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini berbicara tentang janji, saya mau mengingatkan kembali kepada kita orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini, sekaligus dalam rangka kebangkitan rohani atau parheon sekolah minggu, saya mau mengingatkan bagaimana janji kita ketika membawa anak ini menerima baptisan. Dikatakan di situ menasehati, mengajari, bahkan menyuruh mereka ke gereja dan mengenal Kristus.
Saya mau merefresh kembali tentang janji kita yang kita ucapkan di hadapan Allah ketika membawa anak-anak kita ini dibaptis. Kita berjanji untuk menasehati dia, mengajari dia, bahkan menyuruh mereka ke gereja dan mengenal Kristus. Saya juga pernah mengkhotbahkan ada 3 hal, 3 basis atau dasar atau wadah lah bisa saya bilang, atau ruang lingkup lah bisa saya bilang. Ada 3 ruang lingkup pendidikan untuk anak. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah gereja. Ini tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, Mang dan Inang. Keluarga, sekolah, dan gereja. Ini tidak terpisahkan. Diajari sopan santun, diajari bertutur kata, diajari berdoa, dibekali ilmu. Semua ini ada di dalam 3 hal tadi. 3 wadah tadi, 3 ruang lingkup tadi. Bagaimana dia di tengah-tengah keluarga, bagaimana dia di tengah-tengah sekolah, dan bagaimana dia di tengah-tengah gereja. Unang dimuruki hamu guru sekolah minggu, ala nasodiboto nasida martangian. Adong do songoni kejadian nah. Dia dodah. Ya tiap minggu ipataro tu sekolah minggu pahopuniba. Alai saat dijabu dan iboto martangiang inna. Dia dodah. Ipataro setiap minggu tu gereja, tu parheheon, alai mah betangiang peso diboto. Berdoa untuk makan pun gak tahu. Gabi di salah sama guru sekolah minggu, gabi di salah sama perhalado, bukan. Alai pos maroha dan adongi di son di gereja nasing deh. Untuk itulah gereja, keluarga, sekolah, dan gereja ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mendidik anak-anak ini di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga karakter anak ini akan terbentuk. Karakter anak ini akan terbentuk. Diajari di keluarga, diajari di sekolah, dan diajari dia di gereja. Dan bawa dia, bagi kita orang tua, bawa dalam doamu, sebutkan satu persatu anak-anak kita ini dalam doamu. Molotolu doyanakomu, katakan ketiga-tiganya. Sotunggabe lupa warna. Molo 2 doyanakomu, molo 10 pitu yanakomu songon na tua-tua na jolo, sebutkan. Sotunggabe dang iboto warna kan? Ba holan tibone na diboto kan? Anak kami yang ada sedikit rambutnya ina alana dang pala godang rambut na kan? Anak kami yang agak nomor 2 ina. Sebutkan namanya. Ketika dalam doamu sebutkan namanya. Ketika itu bertolak belakang kelakuan dia, bertolak belakang kelakuan dia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, sampaikan kepada Tuhan melalui doamu. Tuhan, manakko donakini anakon namio di sekolah. Tuhan, digoit ibana donakin. Donganna sampai tangis. Tuhan, songono donaki pangalahona di sekolah, di gereja. Ajari ma, hami na tua-tua. Ajari ma, sodangi ma, berikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Bawa dia dalam doa. Sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Ketika ketiga hal tadi, ketiga hal ruang lingkup tadi selalu bergandengan tangan, selalu bergandengan tangan.
keluarga, sekolah, dan gereja, maka dia akan mendapatkan perhatian yang khusus di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat parheheom mak. Dia nakonami pahopu, ada opungnya di sini, ada mamanya papanya di sini. Selamat bersuka cita, selamat melaksanakan, mengikuti firman Tuhan, bertumbuh dan berkembang. Laos omma jamita nami parpudia teh manginang alana nunga diojakon hami na di hari Minggu na salpu di HKBP Marturia Pulau Gebang. Jala tanggal 3 mari titik tingta di Paborhak Mahami sian HKBP Kebayoran Baru jamita parpudi dina marhubas hami songo padita di tonga-tonga ni huriaon molo didoa kadongan mesa do hami nak merek sautik itu kan dang pidda ina mesa do merek sautik ina. Jadi lausomma nian minggu naro adong do hata partadi ngasih kami ale mau lihat mak dia kapar soran nase laun di tonga-tongata anggia ma marhiti-hiti akapar sorata hurang lubi mahami mamuka sian tahun 2020 sahat rodi tahun 2020 paton molo tahunna tolus tonga tahun mahami hurang lubi makubasi di tonga-tonga ni huriata anggia ma marhiti-hiti parsaurata jamita nami di tonga-tonga ni kapar sorata marparbue mai di tonga-tonga ni nguluta sigado pari tangyang masih tangyang mahita anggia ma di pargugu Tuhani hita mangulahon aka ulota secara resmi minggu depan mahami di Paborhat sian huriat tahun. Sampai jumpa kembali di hari-hari yang berikutnya. Sering dohudoki di acara-acara molo madokata perpisahan na di Patupa. Kalau ada sumur di ladang innate boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang rohamu tu Pulau Gebang ido. Iya. Horas Madita, selamat pareon sekolah minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Martang yang maita. Mau lihat mali Tuhan diasido olong ni roham di tonga-tonga ni parngolon nami. Diajari hoham ya li Tuhan marhiti-hiti sada tokoh Abraham, Bapa orang percaya yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak kami, pahopu kami merayakan sukacita parheheon sekolah minggu, agar semakin lama semakin bertumbuh. 3 hal yang penting dalam kehidupan kami, keluarga, sekolah dan gereja, bergandengan tangan supaya iman mereka bertumbuh. Semakin hari bertumbuh, semakin hari bertumbuh dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat kebersamaan kami di tengah-tengah gerejamu ini. Selama kurang lebih 3,5 tahun, dimulai tahun 2020 sampai 2024. Hambamu beserta dengan keluarga menyampaikan firman Tuhan dan bersekutu di tengah-tengah gerejamu ini. Dan pada saat minggu depan, tanggal 3 Maret, hambamu beserta dengan keluarga akan meneruskan pelayanan di tengah-tengah gerejamu HKBP Marturia Pulau Gebang.
Terima kasih buat persekutuan kami, kebersamaan kami di tengah-tengah gerejamu ini. Khotbah, perkataan, perbuatan, dan kebersamaan kami menjadi khotbah yang baik, khotbah yang hidup, jamita na mangulu, di akaparsoran nami na sailaon, di tonga-tonga ni huriaon. Pasu-pasu ma ruas ni huriam. Pasu-pasu ma amanami do inanami. Homa toktong na mga lehon, hagugoon, hahipason. Parguguamu manasida di aka ulon nasida. Martabatabalas ni roha. Marhiti-hiti ulon nasida, marsangak magwarmu. Ali Tuhan di bata amanami. Hutangnya ko kami doli Tuhan. Akaruas ni huriam. Na di bagasan las ni roha. Di ulang tahun pernikahan dohon ari hatutubu. Hupasat hami matutonga-tonganmu tangan abadiyay. Pasu-pasu mu manasida, para gogo mu manasida. Madok muliate manasida di aka na pinasahakmu di umur na baru di tonga-tonga ni ngulu nasida. Utangnya ko kami doa Tuhan ima ruas ni huriam na marsahit. Pasu-pasu mu manasida. Lehono mu pakirimon na mangulu. Marhiti tangan pangubati, marhiti obat na pinangan nasida, si panganon do sinumon, parhitian mayali Tuhan, marharoron hamamalum di tonga-tonga ni daging nato di nasida. Ali Tuhan de bata manami, pasu-pasu ma iya nakon nami sikola mingguon, asa bertumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan mereka. Asa omali Tuhan agabe generasi di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu hami akan atoras. Lahu mendidik mengajari yanakon namion. Asa margugo hami. Asa boy mahami mangulahon na hobartulomo ni roham. Pasu-pasu mali Tuhan guru-guru sekolah minggu. Na mameleho dirina. Lahu mengajari mangurupi hami. Mengajari yanakon namion, iya nako ni huriamon. Gabi boy manasida li Tuhan, mangalapati, hata ni debata di tonga-tonga ni ngulu nasida. Pasu-pasu na niulan ni tangan nami, asa boy li Tuhan hupa si kolau kami geleng namion. Sa tibo-tibo na, asa marhiti-hiti parbinotoan ni. Lamboy manasida li Tuhan, mangasahon, Kristus Yesus hata ni Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asa patuturu diri nasida li Tuhan marhiti-hiti aka parbinotoan. Naung di jalo nasida di parsikolaan do akalan na asing pe. Moliate madiho Tuhan. Parguguamu mahami, pasu-pasumu mahami. Di bagasan Kristus Yesus moliate madiho. Amen. Marede mahita laos tapapungu ma piliata. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
terus mengaksi di dunia, serta kuasa darah kudus. Semoga dengan saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah amani dan cemerlang. Saudara-saudari, saat ini kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu ini sebagai wakil jemaat untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Inilah langkah awal bagi mereka untuk menjadikan bersaksi sebagai gaya hidupnya yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelamaan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Barang siap melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada di situ pun melayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan urupi ma'ahu saja karo hakim, asa marsi nondang ahu ona
Tapasaha mapelia tatuado panidebata martangiang mahita. Ali debata amanamine de bonagijang. Hodo haroro ni saluhut si lehon adinggan do nasa ulibasa na maliutus. Upasa tami masih na lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihan non. Pati buluhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamut ada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maduk muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na dibano gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya roma harajomu, saya sauk malomon roham di bano tongon songon na dibano gijang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala di ramo ti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasar Roma damena tutodim. Amin. 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 Horas Madita Salukna, selamat hari Minggu Madita. Horas. Untuk anak-anak sekolah minggu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian